Kali ini kita akan belajar tentang setting mikrotik dari dasar. Apa saja langkah-langkah yang kita pelajari dari awal saat mau menggunakan mikrotik. Kita akan belajar mulai dari setup IP address, DNS, NAT, sampai limitasi ke klien. Oke, kita langsung saja cara setting mikrotik dari dasar. Setelah Ether 1 terhubung dengan modem, kita gunakan Ether yang lain sebagai output untuk kita akses ke mikrotik. Sambungkan Ether 2 mikrotik atau Ether lainnya dengan komputer. Buka Winbox, klik Network, klik Refresh. Kita pilih MAC address yang muncul, user admin, dan password tetap kosong. Lalu kita klik connect. Setelah Winbox terbuka, hal pertama yang kita setting adalah agar mikrotik dapat IP dari modem. Klik IP DHCP client, klik tambah. Pada interface arahkan ke Ether 1 dari arah modem. Uncek use peer DNS bila ingin menggunakan DNS lain dari modem, atau biarkan. Add default route, pilih yes. Lalu klik OK sampai status menjadi on. Lalu kita masuk ke IP addresses untuk mengecek apakah sudah mendapatkan IP dari modem. Tanda bahwa mikrotik telah mendapat IP dari modem adalah dengan adanya simbol D, artinya dynamic, dan interface dari Ether 1. Sekarang kita bikin sebuah bridge untuk menggabungkan beberapa Ether menjadi satu jaringan. Masuk ke bridge, klik tambah. Di sini kita langsung tekan OK. Lalu lanjut masuk ke tab port dan kita masukkan Ether mana saja yang mau digabungkan menjadi satu dalam bridge. Contoh di sini kita masukkan WLAN 1, WLAN 2, dan Ether 2 yang tergabung dalam bridge. Lanjut, kita setup DNS. Klik IP DNS. Masukkan IP yang dimau. Di sini kita masukkan IP mikrotik. Port 9, Google, dan Cloudflare. Centang allow remote request. Lalu pada change max TTL dari 7 hari menjadi 1 hari saja. Lalu klik OK. Setelah itu kita balik lagi ke IP addresses. Di sini kita akan membuat IP address yang menuju ke jalur distribusi. Klik tambah, masukkan IP address, contoh 192.168.1/24. Pada interface ganti bridge yang telah dibuat tadi. Apply, OK. Langkah selanjutnya kita bikin DHCP server agar klien mendapatkan IP address otomatis dari mikrotik. Masuk ke IP DHCP server. Klik DHCP setup. Interface arahkan ke bridge, next, 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 next. DNS server bisa diisi IP mikrotik saja atau ditambah dengan IP DNS lainnya. Lanjut, klik next, next. Setup DHCP selesai, lalu klik OK. Setting DHCP server telah selesai. Di sini mikrotik sudah bisa akses internet, tapi untuk klien belum bisa akses internet. Ada satu rule lagi agar klien bisa akses internet. Masuk ke API, Firewall, pilih tab
NAT. Klik tambah, pilih Change SRC NAT. Untuk out interface, pilih Ether 1 sebagai sumber internet, lalu klik tab Action dan pilih Masquerade. Klik OK. Sekarang kita tes apakah Mikrotik sudah bisa akses internet. Pilih New Terminal, ketik ping 8888, lalu Enter. Oke, Mikrotik sudah bisa akses internet dengan ditandai replay. Selanjutnya kita tes komputer kita, apakah sudah bisa akses internet juga atau belum. Buka Command Prompt atau CMD pada komputer. Setelah itu, ketik 8888 lalu Enter. Kita cek di sini menunjukkan bahwa koneksi replay, artinya komputer sudah bisa akses internet. Lanjut, kita setting wireless agar bisa akses internet via WiFi. Pertama, kita masuk ke wireless, lalu ke tab security profile. Di sini kita akan setup password saat mau koneksi WiFi. Di mode kita pilih dynamic case, centang pada WPA PSK dan WPA 2 PSK. Lalu masukkan password WiFi yang dimau di bagian WPA preset key. Ulangi lagi pada WPA 2 preset key. Bila kita ingin melihat password yang dibikin tadi, maka klik menu setting dan hilangkan centang hide password. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya kita setting wireless. Kita aktifkan dulu WLAN 1. Untuk WLAN 1 ini adalah untuk frekuensi 2,4 GHz. Klik 2 kali pada WLAN 1. Setelah itu masuk ke menu wireless. Terus kita pilih Advanced Mode. Untuk SSD misal kita bikin Mikrotik 2,4 GHz saja. Untuk security profile, kita pilih profil 1. Ini adalah password yang kita bikin tadi. Untuk country, mau di set boleh, tidak di set boleh. Ini saya set no country set. Pada mode kita pilih AP Bridge karena hanya sebagai access point saja. Sedangkan untuk band pilih 2,4 BGN. Untuk frekuensi silahkan pilih 1, 6, 11 sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita set WLAN 2 yaitu untuk frekuensi 5,8. Pertama kita pilih mode AP Bridge. Untuk band kita pilih ANC saja. Dan sedangkan untuk channel width saya pilih 20, 40, 80 ECDE. Sedangkan untuk frekuensi silahkan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk SSID default saja, cuman ditambah kata 5.8 GHz. Untuk security profile, pilih profil 1 yang dibuat tadi. Jangan lupa WLAN 2 di enable agar bisa akses internet via frekuensi 5.8. Kita cek apakah SSID Mikrotik 2 dan 5 GHz sudah aktif. Oke, kedua SSID telah aktif. Sekarang kita uji coba koneksikan ke laptop atau komputer ke WiFi Mikrotik. Oke, sudah connect ke SSID Mikrotik 2 GHz. Lanjut, buka browser dan buka website tertentu. Oke, laptop atau komputer sudah berhasil connect ke internet. Selanjutnya kita setting jam agar sesuai dengan wilayah kita.
masuk ke sistem clock dan pastikan untuk time zone tercentang sesuai dengan wilayah kita. Agar jam dan tanggal selalu update, maka perlu setting NTP masuk ke sistem NTP atau SNTP client, centang enable, dan masukkan IP berikut. Langkah terakhir adalah memberi password Mikrotik, agar hanya administrator yang bisa login ke Mikrotik. Masuk ke sistem, password. Default Mikrotik tanpa password, jadi kita langsung ke new password. Masukkan password, dan ulangi lagi. Change. Setelah memberi password, biasanya kita logout otomatis. Kita login lagi, tapi kali ini dengan memasukkan password yang baru saja kita buat. Oke, tahap selanjutnya adalah limitasi bandwidth. Tujuannya adalah agar bandwidth yang kita punya terdistribusikan dengan baik ke seluruh device atau klien, agar tidak ada device atau klien yang semena-mena menghabiskan bandwidth yang sudah kita punya. Kita akan melakukan limitasi sederhana dengan dua metode, yaitu limitasi berdasarkan IP address device dengan bandwidth yang ditentukan per IP address, dan pembagian bandwidth otomatis rata berdasarkan jumlah device yang connect. Dalam contoh ini menggunakan PCKey. Langkah pertama, cek IP address device melalui DHCP server. Klik IP, DHCP server, dan pilih tab List. Di sini akan muncul berapa banyak nama, MAC address, dan nama device yang terhubung dengan Mikrotik. Cek IP address juga bisa dilihat melalui LAN card atau wireless pada laptop. Caranya, klik kanan icon Wi-Fi atau LAN pada laptop di sisi sebelah kanan bawah. Akan muncul Network and Internet Setting, dan klik. Lalu di bawah pilih Advanced Network Setting. Scroll ke bawah dan pilih More Network Adapter Option. Klik dua kali Ethernet. Pada Ethernet status, klik Detail. Di sini terlihat pada IP versi 4 address bahwa IP address laptop adalah 192.168.1.254. Oke, sekarang kita kembali ke Winbox. Di sini juga terlihat bahwa IP 192.168.1.254 juga sudah terdeteksi oleh Mikrotik. Sekarang kita mulai untuk limitasi sederhananya. Masuk ke queue. Limitasi kali ini menggunakan simple queue. Klik tambah, lalu pada name masukkan nama yang dimau. Misal IP address 192.168.1.254, atau bisa juga nama device, laptop atau PC. Pakai device saja ya, biar gampang untuk identifikasinya. Sedangkan pada target diisi IP address device, laptop atau PC yang mau dilimit. Lalu pada max limit diisikan bandwidth yang ditentukan, misal untuk upload 5 Mbps dan download 5 Mbps. Klik OK. Pada queue sudah ada pergerakan bandwidth yang berjalan pada device laptop atau PC yang dilimit. Untuk mengetahui pastinya limitasi yang dibuat sudah benar atau belum, kita uji coba dengan membuka website contoh YouTube dari browser. Oke, kita lihat laptop telah mencapai max limit yang telah ditentukan dengan ditandai pada Q berwarna dari hijau menjadi merah. Indikator pemakaian bandwidth ada 3 warna. Hijau pemakaian 0 sampai 50% dari max limit. Kuning 51% sampai 75% dari max limit, dan merah
76% sampai 100% dari max limit. Sekarang kita akan mencoba uji coba dengan menggunakan device lain, contoh HP, dan selanjutnya kita limitasi seperti halnya laptop tadi. Kita koneksikan dulu HP ke WiFi MikroTik dengan SSID MikroTik 5.8 GHz. Kita masukkan password. Oke. Nah, status sudah terhubung dan klik icon gear lalu scroll ke bawah untuk melihat HP ini mendapatkan IP berapa. Kita lihat di alamat IP, HP ini mendapatkan IP address 192.168.1251. Pada list DHCP server pun sudah muncul. Sekarang kita limit HP ini. Limitasi sama seperti laptop tadi, bisa klik icon tambah pada simbol Q. Tapi untuk kali ini ada cara lainnya, yaitu mengcopy limitasi laptop yang sudah dibuat. Caranya, klik 2 kali limitasi laptop. Setelah terbuka, klik tombol copy. Setelah tercopy, ganti nama Q1 menjadi nama yang diinginkan. Contoh di sini HP Samsung. Target diganti IP address yang didapat oleh HP. Lalu bandwidth yang diberikan ke HP. Sebagai contoh diberi bandwidth upload 2 Mbps dan download 3 Mbps. Selesai, klik OK. Selanjutnya kita uji coba. Di sini terlihat limitasi berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Limitasi pada device yang kedua telah berhasil. Dalam tutorial ini ada 3 device untuk uji coba limitasi. Tapi yang ketiga kita lewati saja ya, agar tidak terlalu panjang durasinya. Kita akan membuat sistem limitasi kedua yang mana limitasi ini tidak dilakukan manual seperti pada contoh sebelumnya. Limitasi berikut akan melakukan pembagian otomatis merata sesuai besaran bandwidth yang kita punyai. Apabila ada satu device connect, maka sistem akan memberikan penuh bandwidth kepada device tersebut. Jika ada device kedua connect, maka bandwidth otomatis terbagi menjadi 2, yaitu 50-50 atau 50-50 dan selanjutnya. Kita mulai, kita hapus limitasi yang ada di Q. Kita tambah. Pada name isikan contoh limit otomatis. Pada target, isi subnet yang mengarah ke jaringan lokal atau distribusi, yaitu 192.168.1.0/24. Selanjutnya, pada bagian max limit untuk upload isikan max limit yang didapat dari ISP. Misal, contohnya 10 Mbps dan bagian download 50 Mbps. Lalu, klik tab Advance. Pada bagian Q-Type, pilih PCQ Upload Default untuk upload dan PCQ Download Default untuk download. Setelah itu, klik Apply. Lalu klik tab Statistik. Di sini kita cek pada PCQ. Pada PCQ terlihat download ada angka 3 yang artinya ada 3 device melakukan aktivitas seperti browsing atau streaming. Sedangkan pada upload ada angka 2 yang artinya 2 melakukan aktivitas upload dan 1 belum melakukan aktivitas upload. Oke, demikian tutorial setting dasar MikroTik dan limitasi sederhananya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah mengunjungi konten ini dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.